Di balik keindahan panorama pegunungan yang megah, tersembunyi kisah-kisah mistis dan keajaiban alam yang memikat hati para petualang. Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan adalah dua mahakarya alam di Jawa Barat, menyimpan cerita tentang tantangan, misteri, dan keindahan yang tak tertandingi. Siapkah Anda menjelajahi rahasia yang tersembunyi di balik puncak-puncak ini? Gunung Cikuray terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki banyak cerita legenda yang berkembang di masyarakat setempat. Salah satu legenda yang paling terkenal yakni berkaitan dengan asal-usul nama Gunung Cikuray. Secara geografis, Gunung Cikuray adalah salah satu gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.821 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Gunung ini terletak di wilayah Kabupaten Garut, tepatnya di perbatasan Kecamatan Bayongbong, Cilawu, dan Cikajang. Gunung Cikuray merupakan gunung berapi tipe stratovolcano yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di masa lampau. Gunung ini termasuk dalam deretan pegunungan api di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Namun, Gunung Cikuray tergolong gunung berapi tidak aktif dan tidak terdapat catatan sejarah mengenai letusan gunung ini. Terbentuknya Gunung Cikuray terjadi akibat proses geologi yang melibatkan pergerakan lempeng tektonik di wilayah Indonesia, khususnya interaksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Aktivitas vulkanik yang intens di masa lalu menghasilkan lapisan-lapisan lava dan material vulkanik yang membentuk struktur stratovolcano yang kokoh seperti yang terlihat saat ini. Gunung Cikuray memiliki bentuk kerucut yang simetris, ciri khas gunung berapi tipe stratovolcano. Puncaknya relatif terbuka dengan medan berupa bebatuan dan tanah gundul. Sementara lerengnya menutupi hutan tropis yang lebat. Lereng bagian bawah banyak digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat sekitar. Gunung ini berperan penting sebagai daerah tangkapan udara bagi wilayah sekitarnya. Aliran sungai yang berhulu di Gunung Cikuray menyuplai udara untuk keperluan irigasi, domestik, dan lainnya di Kabupaten Garut. Hutan di Gunung Cikuray termasuk dalam kawasan hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terdapat beberapa jenis flora dan fauna khas Jawa Barat, seperti pohon rasa malak, puspa, serta hewan seperti lutung dan berbagai jenis burung endemik. Gunung Cikuray memiliki nilai penting secara ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, yakni menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber air bagi masyarakat. Sedangkan lereng gunung digunakan untuk cocok tanam, terutama untuk menanam teh, kopi, dan sayuran. Gunung Cikuray juga telah menjadi tujuan favorit para pendaki karena menawarkan pemandangan indah, terutama panorama matahari terbit atau sunrise. Gunung Cikuray berada di koordinat 7 derajat 19 17 lintang selatan dan 107 derajat 51 12 bujur timur. Gunung ini dapat diakses melalui beberapa jalur pendakian, dengan jalur populer dari Dayeuh Manggung, Bayongbong, atau Cikajang. Gunung ini menjadi bagian penting dari lanskap alam Garut dan terus menjadi daya tarik bagi pendaki, peneliti, dan pecinta alam. Gunung Cikuray dikisahkan sebagai tempat bermukimnya seorang tokoh sakti bernama Prabu Tirta Kusuma, seorang raja dari kerajaan Galunggung. Setelah turun dari tahta, ia memilih Gunung Cikuray sebagai tempat untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nama Cikuray sendiri konon berasal dari kata kuray, yang dalam bahasa Sunda berarti sejenis burung kecil. Burung kuray dipercaya sering terlihat di puncak gunung ini, yang dianggap sebagai penjaga atau simbol suci dari gunung tersebut. Selain itu, ada juga kisah lain yang menyebutkan bahwa Gunung Cikuray menjadi tempat pertapaan para leluhur Sunda dan menjadi lokasi penting dalam kepercayaan spiritual masyarakat sekitar. Banyak yang percaya bahwa tempat ini menyimpan aura mistis dan dianggap sebagai tempat keramat. Kepercayaan mistis sebagian masyarakat meyakini bahwa Gunung Cikuray memiliki energi supranatural yang kuat. Pendaki sering diperingatkan untuk menjaga etika, seperti tidak berbicara sembarangan atau melakukan hal yang tidak sopan selama berada di gunung. Ada juga cerita mengenai sosok gaib yang konon menjaga gunung ini, seperti Eyang Dalam Cikuray, yang dianggap sebagai tokoh leluhur spiritual di tempat tersebut. Gunung ini juga sering dijadikan tempat untuk melakukan ritual tertentu, terutama oleh orang-orang yang percaya pada nilai-nilai tradisional Sunda.
Selain keindahan alamnya, legenda dan cerita rakyat tentang Gunung Cikuray memberikan makna yang mendalam bagi masyarakat Garut. Gunung ini bukan hanya sekedar destinasi pendakian, tetapi juga simbol spiritual dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Eyang Dalem Cikuray dikisahkan sebagai seorang leluhur Sunda yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Galunggung atau kerajaan-kerajaan Sunda kuno lainnya. Ia dianggap sebagai sosok bijaksana yang memilih hidup bertapa dan mendekatkan diri kepada Tuhan di Gunung Cikuray. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan alam dan melindungi masyarakat di sekitarnya. Nama Dalem sering digunakan untuk menghormati tokoh yang memiliki kedudukan tinggi atau yang dihormati dalam budaya Sunda. Dalam konteks ini, Eyang Dalem Cikuray diyakini sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh spiritual yang besar. Masyarakat setempat percaya bahwa Eyang Dalem Cikuray tidak hanya menjaga Gunung Cikuray secara spiritual, tetapi juga melindungi orang-orang yang berniat baik saat mendaki gunung. Namun, bagi mereka yang melanggar norma atau bertindak tidak sopan, diyakini akan mengalami hal-hal aneh, seperti tersesat, mendengar suara-suara misterius, atau mengalami kejadian di luar logika. Lain Cikuray, lain pula kisah tentang Gunung Papandayan. Berikut sedikit cerita tentang keindahan Gunung Papandayan. Gunung Papandayan adalah gunung berapi aktif yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pendaki dan wisata alam. Gunung Papandayan dikenal sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia dengan sejarah letusan yang cukup signifikan. Letusan besar terjadi pada tahun 1772 yang menyebabkan kerusakan besar di wilayah sekitarnya, termasuk runtuhnya bagian gunung dan terbentuknya kawah mas. Peristiwa ini memakan korban sekitar 3.000 jiwa dan menghancurkan lebih dari 40 desa. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Papandayan terus mengingatkan karena sifatnya yang masih aktif. Gunung ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Garut, baik secara ekologis maupun ekonomi, karena menjadi sumber mata air, bahan tambang belerang, dan objek wisata. Kawah Papandayan. Kawah utama Gunung Papandayan adalah salah satu fitur paling menarik, dengan aktivitas vulkanik berupa semburan uap, panas, dan bau belerang yang khas. Beberapa kawah terkenal di sini adalah Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Mandi. Hutan Mati adalah salah satu tempat yang penuh dengan kisah mistis dan mitos yang melestarikan keindahannya. Hutan ini terkenal karena pemandangan pohon-pohon yang telah mati berdiri gundul tanpa daun. Pohon-pohon mati di hutan ini dianggap keramat oleh sebagian masyarakat lokal. Hutan mati di Gunung Papandayan memiliki daya tarik mistis yang kuat. Tidak hanya karena pemandangannya yang unik, tetapi juga berbagai mitos dan legenda yang menyertainya. Beberapa cerita turun-temurun dari masyarakat setempat mengisahkan asal-usul dan keangkeran hutan mati. Pohon-pohon mati di kawasan ini sebenarnya merupakan hasil dari letusan besar Gunung Papandayan pada tahun 1772. Letusan ini menghancurkan sebagian besar kawasan hutan, menyisakan batang pohon yang hangus oleh aliran gas dan lahar panas, sehingga menyisakan batang-batang pohon yang kering dan berdiri tegak di tengah tanah vulkanik. Masyarakat memandang fenomena setempat ini sebagai tanda dari alam yang murka, sehingga wilayah ini dianggap suci dan berbahaya. Hutan Mati adalah salah satu destinasi ikonik di Gunung Papandayan yang menawarkan lanskap unik dan menakjubkan. Dengan batang-batang pohon yang kering di tengah kabut dan tanah berwarna abu-abu, Hutan Mati sering menjadi spot fotografi favorit bagi pendaki. Saat pagi atau senja, suasana di sini terasa dramatis dan misterius. Berada di ketinggian, Hutan Mati menawarkan udara dingin yang menyegarkan, membuat siapa saja betah menikmati suasana di sini. Jika cuaca cerah, langit di atas Hutan Mati terlihat sangat indah, terutama saat malam hari dengan hamparan bintang. Hutan Mati dipercayai adalah tempat bersemayam makhluk gaib. Suasana sunyi dan suasana mistisnya membuat orang merasa seperti bersantai. Pohon-pohon kering yang berdiri tegak sering dianggap memiliki energi mistis. Pendaki disarankan untuk tidak mengambil tindakan sembarangan, memetik sesuatu, atau berbicara kasar di area ini. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, bisikan, atau suara gamelan di sekitar Hutan Mati. Hal ini menambah kesan mistis lokasi ini. 3. Padang Edelweiss atau Tegal Alun. Padang Edelweiss di Gunung Papandayan adalah salah satu spot favorit para pendaki.
Bunga abadi ini memberikan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat musim berbunga. 4. Pemandian air panas. Gunung Papandayan juga memiliki pemandian air panas alami yang sangat cocok untuk relaksasi setelah mendaki. Tak hanya itu, Papandayan juga menawarkan area camping yang luas, cocok untuk keluarga atau pendaki pemula yang ingin menikmati malam di alam bebas. Gunung Papandayan syarat dengan cerita rakyat dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nama Papandayan itu sendiri, Papandayan berasal dari kata pandai besi, yang merujuk pada suara gemuruh dari kawah gunung yang dianggap menyerupai suara pandai besi yang sedang bekerja. Masyarakat dahulu percaya bahwa gunung ini adalah tempat berkumpulnya para dewa dan makhluk halus untuk membuat senjata. Si Omen. Siapa yang tidak mengenalnya? Para pendaki pasti sudah tak asing lagi dengan nama tersebut. Kita bahas sedikit kisah tentangnya. Munculnya babi hutan yang sering berkeliaran di kawasan Gunung Papandayan ini juga memiliki cerita dan mitos tersendiri dalam kepercayaan masyarakat setempat. Fenomena ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau adat istiadat tertentu, seperti mitos babi di Gunung Papandayan. Dalam cerita rakyat, babi yang sering terlihat di kawasan hutan Gunung Papandayan diyakini sebagai jelmaan makhluk gaib atau arwah penasaran. Babi ini dianggap tidak seperti babi biasa, sering muncul tiba-tiba dan menghilang secara misterius. Konon, penampakan babi ini adalah peringatan bagi pendaki atau pengunjung yang tidak menjaga perilaku di area gunung. Babi ngepet. Mitos tentang babi ngepet juga sering dikaitkan. Beberapa orang percaya bahwa babi ini adalah jelmaan manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Jika ditemukan babi yang berjalan sendirian pada malam hari, masyarakat sering mengira sebagai babi ngepet. Penjaga alam. Sebagian lagi masyarakat lainnya percaya bahwa babi hutan di Gunung Papandayan adalah simbol penjaga alam yang dikirim oleh penghuni gaib gunung. Kehadiran mereka dianggap sebagai peringatan bagi manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Babi yang berkeliaran di Gunung Papandayan sebenarnya adalah babi hutan, spesies yang memang banyak ditemukan di hutan tropis Indonesia. Kehadiran mereka adalah bagian dari ekosistem alami. Namun, karena meningkatnya aktivitas manusia, seperti pendakian atau perambahan hutan, terganggunya habitat sehingga babi hutan lebih sering terlihat di jalur pendakian atau area terbuka. Penting untuk menghormati satwa liar ini dengan tidak memberi makan atau mengganggu mereka. Di pendaki, babi yang sering berkeliaran di kalangan Gunung Papandayan memiliki julukan unik, yaitu si Omen. Babi Omen ini dikenal cerdas dan memiliki penciuman yang tajam, sehingga dengan mudah dapat menemukan makanan yang disembunyikan. Hal ini sering menjadi tantangan bagi pendaki untuk menjaga barang-barangnya tetap aman. Banyak pendaki yang menceritakan pengalaman lucu sekaligus mengganggu saat makanan atau peralatan masak mereka hilang karena ulah babi Omen tersebut. Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan bukan sekedar tujuan pendakian. Mereka adalah tempat di mana keindahan alam bertemu dengan cerita-cerita yang mewarnai imajinasi. Setiap langkah yang diambil di jalurnya adalah pengalaman yang menghubungkan kita dengan sejarah, mitos, dan keagungan alam semesta. Pada akhirnya, gunung-gunung ini mengajarkan kita untuk menghargai alam dan menyelami setiap keindahan yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Sejarah Indonesia mana lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar.